warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Mahmudah, asalnya dari Cigondewa. Terus alhamdulillah kali ini mau menjelaskan tentang stunting, dan mungkin ibu-ibu sudah paham betul tentang stunting itu. Langsung saja, Bu. Nah, pengertian stunting. Stunting itu berasal dari bahasa Inggris yang asal katanya itu adalah stun, yang artinya mengerdelkan, menghambat, menghentikan pertumbuhan dan menghalangi. Jadi stunting itu karena ada pertambahan kata in yang artinya proses sedang terjadi. Jadi stunting itu artinya proses menghentikan pertumbuhan yang sedang terjadi pada anak. Nah, kemudian stunting secara istilah adalah kondisi tinggi badan anak lebih pendek dibanding tinggi badan anak seusianya, yang dikarenakan karena adanya kondisi malnutrisi. Nah, nutrisi itu sendiri Bu ada dua, yaitu ada makronutrisi dan juga ada mikronutrisi. Kalau makronutrisi itu artinya nutrisi yang di dalam tubuhnya itu harus lebih banyak, kayak misalnya karbohidrat, protein, lemak gitu. Terus kalau misalnya mikronutrisi itu yang sedikit di dalam tubuh, kayak misalnya vitamin, kayak vitamin A, vitamin B, terus enggak tadi mineral kayak zat besi, kalsium, kalium. Kemudian mengapa stunting itu berbahaya? Nah, penyebab stunting itu tersendiri itu ada sektor dari kesehatan, ada juga non kesehatan. Kalau misalnya dari kesehatan, yaitu kurangnya nutrisi dan juga infeksi yang berulang. Nah, kalau misalnya non kesehatan nih ada ekonomi, sosial budaya, dan juga ada masalah lingkungan. Lalu misalnya pola makan, ibu-ibu pernah dengar pasti tentang 4 sehat 5 sempurna. Tapi sekarang karena udah diganti jadi, nah ya itu. Nah, pola makan juga berpengaruh penting terhadap stunting. Kemudian pola asuh juga mungkin ibu-ibu juga pernah mendengar juga kalau misalnya nih dampak dari salah satu bentakan orang tua terhadap anak itu bisa merusak sel otak anak itu, jadi bisa mati, menyebabkan kecerdasan yang berkurang. Nah, kemudian ada sanitasi serta akses air bersih. Nah, kemudian dampak dari yang ditimbulkan stunting dapat dibagi menjadi dua, yaitu dampak jangka pendek dan juga dampak jangka panjang. Jangka pendek itu meningkatnya angka kesakitan dan kematian di Indonesia. Kemudian ada perkembangan kognitif, motorik, dan verbal anak tidak optimal. Kemudian ada meningkatnya biaya kesehatan. Kalau misalnya dari perkembangan kognitifnya tidak optimal itu seperti kan kalau anak itu kognitifnya tuh kayak di umur 2 tahun itu udah bisa meniru orang lain, udah bisa mengajak orang lain gabung saat bermain, kemudian menemukan benda-benda tersembunyinya. Nah, terus di kemampuan motoriknya, seorang anak itu di umur 2 tahun mungkin udah bisa mulai berjalan dengan baik, kemudian jalan-jalan pendek, coret-coret dinding, kemudian ada menggunakan satu tangan dibanding sebelahnya gitu ya. Terus ada putar gelang pintu, sering main gelang pintu, kemudian makan dan minum sendiri dan dengan menggunakan cangkir atau sendoknya sendiri. Kemudian dari kemampuan verbalnya, yaitu dengan mengenal nama keluarga, mama, bapak, kakak. Terus ada nama-nama dan suara hewan, kemudian mengulangi kata-kata yang didengar, mulai berbicara 2 sampai 4 kata. Nah, kemudian jangka panjangnya, postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa, meningkatnya
resiko obesitas dan penyakit tidak menular, kemudian menurunnya kesehatan reproduksi, dan pembelajaran yang kurang optimal serta produktivitas tidak optimal. Kemudian bagaimana mencegah stunting? Mencegah stunting itu pertama melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur. Yang kedua menghindari asap rokok dan memenuhi nutrisi yang baik selama masa kehamilan. Yang ketiga melakukan kunjungan secara teratur ke dokter untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang keempat itu memperbaiki kondisi kesehatan ibu yang buruk. Kelima meningkatkan sanitasi dan kebersihan lingkungan. Dan yang terakhir itu meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat menjadi sharing season yang berkah juga. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga Ibu sehat selalu, rezeki